Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Darmawan dengan nomor induk mahasiswa 055172163 dari Prodi Agribisnis dari UP PJJ Palangkaraya, dan saya berasal dari Kota Waringin Timur, Sampit. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Pertanyaan yang pertama yaitu pengertian komunikasi secara umum dan pengertian komunikasi dalam konteks penyuluhan. Komunikasi secara umum adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk menciptakan saling pengertian. Komunikasi melibatkan unsur pengirim dalam kurung komunikator, pesan, media, penerima dalam kurung komunikan, serta umpan balik dalam kurung feedback. Contoh, seorang guru menjelaskan materi pelajaran kepada siswa di kelas. Komunikasi dalam konteks penyuluhan adalah proses pertukaran informasi, pengetahuan, dan keterampilan antara penyuluh dan sasaran dalam kurung petani, nelayan, peternak, dan lain-lain untuk mengubah sikap, pengetahuan, dan perilaku ke arah yang lebih baik. Contoh, penyuluh pertanian menjelaskan teknik budidaya padi organik kepada kelompok tani di desa. Pertanyaan yang kedua, manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluhan. Cyber extension adalah sistem informasi berbasis internet yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian untuk mendukung kegiatan penyuluhan pertanian secara digital. Melalui platform ini, penyuluh dan petani dapat mengakses berbagai informasi pertanian, teknologi, dan inovasi terbaru. Manfaat cyber extension dalam penyuluhan antara lain, akses informasi cepat dan luas. Petani dan penyuluh dapat mengakses informasi teknologi pertanian, harga komoditas, dan kebijakan pertanian dengan mudah melalui internet. Meningkatkan kompetensi penyuluh. Cyber extension menyediakan pelatihan dan modul daring bagi penyuluh untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan teknis. Efisiensi waktu dan biaya. Kegiatan penyuluh dapat dilakukan secara daring tanpa harus selalu bertatap muka. Pertanyaan yang ketiga, cara penyuluh mengefektifkan komunikasi. Agar komunikasi dalam penyuluhan berjalan efektif, penyuluh harus memperhatikan beberapa hal berikut. Mengetahui karakteristik sasaran, penyuluh perlu memahami latar belakang, tingkat pendidikan, dan kebutuhan petani agar pesan yang disampaikan relevan dan mudah dipahami. Menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Hindari istilah teknis yang sulit, gunakan bahasa lokal bila perlu. Menggunakan media yang tepat, kombinasi media seperti flip, poster, video, atau demonstrasi lapangan dapat membantu memperjelas pesan. Memberikan contoh nyata dan praktek langsung. Demonstrasi lapangan dalam kurung demonstration plot membuat petani lebih cepat memahami teknologi baru. Mendorong partisipasi dan diskusi. Komunikasi dua arah membuat petani lebih aktif dan merasa dilibatkan. Memberikan umpan balik dan motivasi. Evaluasi dan penghargaan terhadap hasil kerja petani meningkatkan semangat dan kepercayaan diri mereka. Pertanyaan yang keempat, pengamatan kegiatan penyuluhan di wilayah masing-masing. Saya melakukan kegiatan pengamatan penyuluhan di wilayah saya di Kota Waringin Timur, Sampit. Hasil pengamatan kegiatan penyuluhan di wilayah Kota Waringin Timur, Sampit. Inovasi pertanian yang disampaikan. Inovasi yang diperkenalkan adalah penggunaan pupuk organik cair dalam kurung POC berbahan dasar limbah pertanian untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Tahapan adopsi inovasi pada sasaran. Tahapan yang terjadi adalah tahap interest dalam kurung minat, dan sebagian sudah memasuki tahap trial dalam kurung mencoba. Hal ini karena sebagian petani mulai tertarik setelah melihat hasil uji coba pada lahan percontohan dan mulai mencoba pada sebagian kecil lahan mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan adopsi inovasi. Yang pertama, faktor internal. Tingkat pendidikan dan pengetahuan petani yang memiliki pengalaman dan pendidikan
tinggi, lebih cepat, dan memahami manfaat inovasi. Kebutuhan dan motivasi. Adanya kenaikan harga pupuk kimia mendorong petani mencari alternatif pupuk organik. Yang kedua, faktor eksternal. Peran penyuluh pertanian. Penyuluh aktif memberikan pendampingan dan pelatihan membuat adopsi lebih cepat. Ketersediaan sarana dan bahan. Ketersediaan bahan baku lokal seperti jerami dan kotoran ternak mendukung penerapan pupuk organik. Dukungan kelompok tani dan pemerintah daerah. Adanya bantuan alat fermentasi serta program pertanian berkelanjutan mempercepat penerimaan inovasi. Demikian hasil tugas yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.